Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku semua. Salam sehat, jaya, bahagia. Hari ini saya akan bercerita. Mungkin cerita saya ini akan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Anda keluargaku yang masih muda-muda, yang masih gagah-gagah. Jadi saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Tahun 1995 itu saya berdagang di Lampung dengan istri saya. Waktu itu saya merintis berdagang sayuran, dan saya waktu itu mulai sukses, masih muda, sukses. Tahun 2000 itu saya bangkrut, walaupun tidak habis, tapi saya bangkrut. Tahun 2001 saya sukses, mulai sukses lagi sampai tahun 2003 mulai gonjang-ganjing. Tahun 2005, awal 2005 saya bangkrut, dan alhamdulillah tahun 2005 akhir saya mengenal ilmu pelindung kehidupan. Dari situlah saya mulai bangkit lagi, sukses lagi. Tahun 2010 saya berpisah dengan istri saya. Saya punya uang 300.000. Lalu saya berjuang lagi dan sukses lagi. Tahun 2012 saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Saya sukses besar waktu itu. Tapi tahun 2015 saya bangkrut lagi. Jadi per 5 tahun saya itu mengalami sebuah cobaan besar dalam hidup saya. Nah, ternyata setelah saya paham arti Subhanah bil Amin, saya menemukan sebuah pola. Jadi saya perhatikan, saya pelajari, ada beberapa orang yang selalu bangkrut per 5 tahun atau per 10 tahun, bangkit lagi, bangkrut lagi, bangkit lagi, bangkrut lagi. Ada yang per 3 tahun mengalami musibah, nanti tenang lagi hidupnya, 3 tahun lagi dapat musibah lagi, dan seterusnya. Ada yang penyakitan, sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi, dan lain-lain. Nah, coba saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, ingat sejarah Anda masing-masing, apa yang Anda alami. Kalau Anda mengalami hal yang seperti itu, artinya itulah pola hukum alam. Jadi Subhanah bil Amin itu adalah hukum alam. Saya beri contoh seorang pengacara yang membela kliennya di persidangan. Dia akan bilang bahwa berdasarkan pasal sekian, ayat sekian, klien saya ini tidak bersalah dan harus dibebaskan. Atau berdasarkan pasal sekian, ayat sekian, klien saya ini walaupun bersalah, tapi ada pasal yang meringankan. Oleh karena itu jangan dihukum berat. Begitulah kira-kira. Demikian juga kita. Bismillahirrahmanirrahim, atas ketentuan Subhanah bil Amin, si A bin si A ini sembuh total dari semua penyakit yang dideritanya, misalnya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi contohnya seperti itulah. Nah, hukum alam itu ada polanya. Kita bisa pelajari polanya. Seperti hukum perputaran rantai makanan. Saat tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang, kemudian elang tua mati, busuk dimakan oleh tumbuhan, tumbuhan berbuah dimakan lagi oleh tikus, dan seterusnya. Demikian juga pola-pola yang lain. Dia ada pola perputaran. Ada orang yang selalu tidak pernah punya uang, tidak pernah punya tabungan, padahal gajinya besar, penghasilannya besar. Ada orang yang dapat murid banyak, berpuluh-puluh juta tiap bulan, tapi rumahnya masih ngontrak saja. Ada juga yang punya usaha besar, tapi per 10 tahun pusing, dan lain-lain. Mari kita jujur kepada diri kita masing-masing untuk mempelajari pola itu supaya tidak terjadi lagi.
Nah, setelah kita menemukan pola itu, pola-pola itu, kita rubah pola itu, kita bisa merubah polanya. Pola tadi supaya tidak terjadi lagi. Jangan lupa asal, jangan kembali ke asal. Itulah intinya. Atau kalau kata Bapak, sederhana saja intinya. Pisahkanlah antara hati dan akal. Tapi saudara-saudaraku semua, saya yakin banyak di antara Anda, jujur saja, yang belum pernah bisa memisahkan antara hati dan akal. Banyak di antara Anda yang belum bisa membatasi keinginan. Tapi ada solusinya, teman-teman. Bagaimana solusinya? Setelah Anda mempelajari pola sejarah kehidupan Anda, maka pertama jalan yang harus Anda tempuh adalah datanglah ke guru besar, ke Bapak, berkorbanlah yang sebesar-besarnya, seberat-beratnya. Berkorbanlah. Di sana mintalah doa supaya tetap jaya, sukses, dan selamat. Tetap sehat, jaya, sukses, dan selamat. Misalnya Anda setahun sekali dengan yang berkorban besar, 2 tahun sekali, semampu Anda 3 tahun sekali. Walaupun menghadap Anda boleh tiap bulan atau mau tiap minggu juga bisa, tapi berkorbanlah sebesar-besarnya saat-saat tertentu itu. Itu maksud saya, itu langkah yang pertama. Nah, setelah itu maka Anda bisa buktikan kata-kata saya, karena saya mengalaminya. Saya takut di tahun 2020 kemarin saya bangkrut, tapi alhamdulillah tidak. Alhamdulillah sekarang hidup saya makin tenang dan bahagia. Usaha saya makin berjalan. Di sini saya mengelola penginapan di pantai, saya berkebun, dan istri saya berdagang butik, berdagang pakaian di pasar. Anak-anak saya sudah mandiri, alhamdulillah. Nah, itulah berkat dari ilmu pelindung kehidupan. Hanya ilmu pelindung kehidupan tidak perlu dikaji, karena kalau dikaji maka dia akan jadi aneh-aneh. Namanya ilmu itu tidak perlu dikaji, tapi kita pelajari saja, kita gunakan, kita yakini, kita gunakan sesuai kebutuhan. Teman-teman semua, jadi dari pengalaman-pengalaman pribadi saya itulah saya menemukan beberapa solusi untuk mengatasi. Setelah kita mempelajari pola-pola itu, kita mengerti apa yang akan terjadi, kira-kira yang akan terjadi. Oleh karena itu kita bisa mengatasinya sebelum itu terjadi, atau sedia payung sebelum hujan, karena kita tidak tahu kepastiannya yang terjadi besok atau lusa. Jadi kira-kira begitulah solusi yang pertama yang harus Anda lakukan. Menghadaplah kepada Bapak, berkorbanlah sebesar-besarnya. Nah, setelah itu saudara, setelah Anda melakukan saran saya yang pertama tadi, lalu langkah kedua, cobalah berani. Jadi dibutuhkan keberanian. Banyak di dunia ini orang pintar tapi tidak bijak. Banyak orang bijak, orang pintar tapi tidak berani. Banyak orang bijak, orang pintar, orang berani tapi tidak jujur. Jadi kita ini harus sempurna. Itulah gelar kita guru sempurna. Kita harus bijak, harus berani, harus jujur, dan lain-lain. Teman-teman semua, pertama kita harus berani mengaku salah. Memang yang paling berat di dunia ini adalah mengaku salah dan berani minta maaf. Itulah yang paling berat yang harus kita lakukan, yang banyak orang di luar sana tidak pernah berani melakukannya. Banyak orang di luar sana sudah salah masih ngotot mengaku benar. Banyak di luar sana orang yang tidak pernah mau minta maaf, padahal sederhana sekali. Saat kita salah, kita minta maaf, selesai, sah dengan ucapan tadi. Kalau orang itu sudah memaafkan kita, atau kita minta maaf kepada diri kita sendiri, lalu kita bisa menyadari pola-pola hukum alam ini, pola-pola kehidupan, agar kita bisa menuju mahligai kencana indah dunia tanpa akhir tadi.
Demikianlah saran saya, saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman ini atau cerita saya ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Anda yang masih muda, pengusaha-pengusaha muda. Bersyukurlah Anda masih muda, sudah menyandang ilmu pelindung kehidupan. Yakini, jaga, rawat, dan pelihara. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, jaya, selamat saudara-saudaraku semua. Alhamdulillahirobbilalamin.